Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Patrick Christian, perwakilan dari kelompok 4, yaitu kelompok ambativasi. Pada hari ini kami ingin memperkenalkan hasil pekerjaan kami yang berupa website perpustakaan. Untuk daftar-daftar anggotanya sudah ditampilkan pada intro video kelompok kami. Terima kasih. Ya, pada kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan laman sebelum login ke bagian admin dan untuk menjelaskan bagian dashboard. Pada laman awal berisikan penjelasan singkat tentang website yang telah kami buat, yaitu Bookme, dan ini adalah deskripsi singkatnya. Dan pada tampilan luarnya terdapat gambar untuk selamat datang pada Bookme, dan juga terdapat daftar buku-buku yang ada di dalam Bookme. Nah, ini adalah daftar-daftar buku yang ada di dalamnya. Kemudian kita bisa melakukan login admin menggunakan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu superadmin.admin.com dengan password superadmin. Ya, pada bagian dashboard terdapat tampilan untuk mengajukan pinjaman, untuk melihat pengembalian buku, untuk melihat pembayaran denda dan pengaturan denda. Ada juga daftar buku-buku, total stok buku yang ada di dalam Bookme, dan daftar-daftar rak buku, dan juga kategori-kategori yang ada di Bookme. Dan juga terdapat 5 anggota yang terdaftar sebagai peminjam pada website perpustakaan Bookme. Dan juga ada daftar untuk transaksi peminjaman. Lalu kemudian ada laporan yang terjadi pada website kami pada hari ini, yaitu misalnya ada anggota baru akan tercatat, ada peminjaman akan tercatat juga, pengembalian serta peminjaman yang telah jatuh tempo. Dan juga terdapat grafik untuk statistik yang terjadi dalam 7 hari terakhir. Untuk yang warna hijau itu statistik untuk anggota baru, yang biru transaksi peminjaman, dan yang pink itu untuk transaksi pengembalian. Dan juga di sini ada total pendapatan yang didapat oleh Bookme melalui denda jatuh temponya peminjaman, dan juga ada total tunggakan yang belum terbayarkan. Ya, dan juga untuk logout dari bagian dashboard admin, kita bisa klik di bagian kanan atas dan kita tinggal klik logout. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya, sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Fahrian Syah. Di sini saya akan menjelaskan bagian transaksi. Ya, jadi transaksi ini ada peminjaman, pengembalian, dan juga denda. Pertama-tama bagian peminjaman. Jadi di sini memuat data peminjaman, yaitu nama peminjam, judul buku, jumlah, tanggal pinjam, tenggat, dan juga statusnya. Untuk menambahkan jumlah peminjaman baru, misalkan ada orang yang ingin meminjam buku, kita bisa mengklik ajukan peminjaman yang ada di sini atau peminjaman baru. Nah, di sini kita juga bisa meng-scan menggunakan QR, tapi karena kamera sedang dipakai untuk recording, jadi cari dari anggota saja. Ya, misalkan Jessica, dan kita pilih judul bukunya. Di sini kita bisa memakai ISBN juga. Nah, dia akan muncul buku Aroma Karsa ini. Misalkan ingin mencari melalui judul juga bisa. Aroma Karsa. Nah, kemudian kita pilih, lalu konfirmasi. Untuk data anggotanya ya Jessica tadi. Lalu di sini ada form peminjaman bukunya, kita bisa menambahkan jumlahnya dan juga lama peminjaman. Misalkan kita coba 3 hari. Lalu simpan. Nah, dia akan masuk ke peminjaman buku akan berhasil. Lalu jika ingin membatalkan, bisa klik batalkan ini. Kemudian jika ingin mengembalikan buku,
atau orang tersebut ingin mengembalikan buku, kita bisa klik detail, lalu selesaikan pengembalian. Dia akan masuk ke menu pengembalian ini, lalu konfirmasi saja. Misal judul buku Aroma Karsa yang tadi, kita konfirmasi. Nah, dia akan masuk ke pengembalian, masuk ke dalam data pengembalian yang selesai. Kemudian pada denda ini coba memasukkan peminjaman lagi. Nah, karena di sini sudah ada data peminjaman yang statusnya terlambat, kita akan coba dari Patrick misal. Nah, di sini statusnya terlambat, deadline-nya minus 6 hari lagi. Karena waktu pinjamnya 8 Januari dan batas pengembaliannya tanggal 11 Januari. Sekarang tanggal 17. Ini dimajukan tanggalnya. Lalu selesaikan pengembalian, misalkan. Lalu konfirmasi. Nah, di sini ada masuk total denda. Karena di sini harga denda per harinya ada Rp5.000 di tiap harinya. Karena ini terlambat 6 hari, jadi dendanya 30.000. Kemudian konfirmasi. Nah, dia akan masuk ke menu denda Patrick tadi. Misalkan kita klik bayar. Di sini kita juga bisa mencicilnya. Misalkan kita cicil 10.000 dulu. Nah, dia akan denda dibayar masih 10.000, tersisa 20.000. Kita lanjutkan lagi. Sisa dendanya adalah 20.000. Lalu kita simpan. Nah, data Patrick tadi sudah lunas karena dia sudah membayarkan dendanya. Dia masuk ke pengembalian dan statusnya sudah lunas. Perkenalkan, nama saya Andika Argia Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan bagian sidebar master. Ada 4 bagian untuk sidebar master, yaitu anggota, buku, kategori, dan rak. Di sini saya akan menjelaskan anggota dan buku. Untuk bagian anggota, di sini akan tertampil data anggota. Di sini ada nomor, nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan aksi untuk edit dan delete. Di sini kita juga dapat menambahkan anggota. Jadi sebagai contoh saya akan menambahkan satu anggota. Namanya Wayan. Untuk nama belakangnya Wowo. Emailnya Wayan 123. Untuk nomor teleponnya dan alamatnya Jalan Kecipir. Tanggal lahirnya diisi juga. Dan jenis kelaminnya ada laki-laki atau perempuan. Di sini saya pilih laki-laki. Kemudian simpan. Akan ada tambahan anggota yaitu Wayan Wowo. Untuk bagian edit, di sini kita bisa mengeditnya juga pada bagian aksi. Kita edit. Untuk contohnya kita ubah nama belakangnya jadi Saputra. Kemudian emailnya kita ubah Wayan321. Kemudian kita tes simpan. Di sini akan berubah namanya menjadi Wayan Saputra. Dengan emailnya juga terubah. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian delete. Di sini masuk pada bagian delete. Kemudian klik OK. Dan akan terhapus data anggota dari Wayan tadi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian buku. Untuk bagian buku, di sini terdapat data buku, terdapat nomor, sampul, judul, ISBN, kategori, rak, jumlah, serta aksi.
yang terdapat pada edit dan delete. Di sini juga kami menambahkan fitur cara mencari ISBN atau judul dari buku yang ingin dicari. Sebagai contoh, saya akan mencari ISBN dari Aroma Karsa. Di sini saya akan copy, kemudian pastikan, maka akan muncul buku dari Aroma Karsa dengan ISBN yang sudah kita copy tadi. Dan di sini juga kita akan mencoba menggunakan judul. Di sini kita akan cari Aroma Karsa juga, atau ini deh, Ken Angrok. Kita akan pilih, kemudian kita cari, akan muncul buku dari Ken Angrok. Oke, di sini juga terdapat tambahkan data buku untuk menambahkan buku baru. Di sini saya akan menambahkan buku baru. Pada bagian tambahkan buku baru, kita bisa memilih sampul buku. Di sini saya menggunakan buku dari Gambar Teknik. Oke, kita pilih file. Judul bukunya Gambar Teknik. Untuk pengarangnya Adi Subeki. Kemudian penerbitnya Widina Bakti Persada Bandung. Untuk ISBN-nya kita akan copy. Untuk tahun terbitnya kita akan ambil 2023 sini. Di sini kita pilih kategori non fiksi. Pilihan raknya ada 5. Di sini saya pilih 1B, dan untuk jumlah stok bukunya kita pilih 10. Kemudian kita simpan. Nah, di sini akan tertambah data gambar teknik. Untuk editnya sudah, kita lanjut ke bagian delete. Di sini kita tinggal menekan aksi delete. Kemudian kita tekan OK. Dan bukunya akan terdelete. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Robi Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan sidebar master yang ketiga dan keempat, yaitu kategori dan rak. Pada halaman kategori di sini terdapat nomor, kategori, jumlah buku, serta aksi. Untuk mengetes, kita akan mencoba menambahkan satu kategori. Misal contoh, saya akan menambahkan komedi, simpan. Maka di sini akan muncul data kategori untuk komedi. Kita juga bisa mengedit di sini. Misalnya kita komedi, kita ubah jadi warganegaraan misalnya. Oke, lalu kita simpan, maka kategorinya akan berubah. Ini juga kita bisa menghapus. Dan lihat di sini, maka kategori yang tadi sudah kita buat bisa dihapus. Lalu untuk bagian master, bagian ini yang keempat adalah rak. Rak di sini maksudnya adalah dengan contoh seperti di perpustakaan, rak 1 untuk menyimpan buku ini, misalnya rak 1B apa, 2A apa. Lalu kita bisa nambahkan di sini. Di sini sudah ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A. Kita masukkan, tambah rak. Kita akan menambahkan misalnya contoh 3B. Lantai ini lantai 3. Lalu kita simpan. Penjelasannya seperti ini ya teman-teman. Misalnya di buku. Nah, di buku ini kan ada
Nah, di sini nih ada rak 1A. Rak ini dia masuknya misalnya buku Aroma Karsa dengan Negeri 5 Menara. Ini kan genre kategorinya masuk fiksi ya. Fiksi ini saya dan kelompok menyetingnya di dalam rak 1A. Seperti contoh ini. Nah, kategori 1A tadi kan fiksi. Raknya di sini. Kita klik 1A. Nah, maka buku yang tercantum di sini ada 2, Aroma Karsa dan Negeri 5 Menara. Sama juga seperti di kategori. Jumlah buku masing-masing 2. Kita klik satu persatu fiksi. Nah, buku fiksi ini. Lalu kita coba non fiksi bukunya seperti ini. Lalu sejarah seperti ini. Komik, filsafat seperti itu ya. Lalu di rak sama juga kita klik juga satu persatu untuk mengecek buku apa saja yang ada di rak 2A, 2B, 3A dan lain sebagainya. 2A bisa. Lalu kan saya tadi menambahkan rak 3B pada lantai 3. Misalnya kita edit ini bisa. Kita edit misalnya 3C. Misalnya ini di lantai 4 lah. Yang ini jangan 3C, kita 4A bisa kita simpan. Ini 4A. Kita coba di bagian buku tadi. Coba kita edit buku, misalnya buku Madilog. Kita edit dulu. Dia disimpan di rak. Nah, ini pilihannya di sini. Tadi kan kita buatkan 4A. Kita simpan. Nah, lalu kita ke rak. Kita lihat nih 4A. Nah, maka adalah tertampil buku Madilog. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai kategori dan rak, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Antoinette Putri. Jadi di sini saya mendapat bagian manajemen akun, bagian admin. Di sini bisa menambahkan admin baru, edit dan delete. Kita coba tambahkan admin, masukkan email. Masukkan username, masukkan password dengan minimal 8 karakter. Lalu register. Sudah terdata, lalu kita di sini bisa edit. Mulai dari edit emailnya, tambahkan email, masukkan password baru. Masukkan, lalu disimpan. Terus kita juga bisa delete di bagian sini. Klik OK. Lalu data adminnya sudah terhapus menjadi seperti awal. Jadi sekian dari kelompok kami, kelompok Ambativasi. Kami ucapkan terima kasih.